Oh ya di SS, oh ini di rumah ya Kang. Ini genteng nih, seatas genteng Kang. Wah gede ya. Hai Ajiganas, kembali lagi bersama aku Hersu dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan curhatan horor untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang memiliki cerita horor atau curhatan horor bisa kirimkan ke email rame.zigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini dari Ari Arpriyana. Oke. Assalamualaikum Aretsu, Kang Sarip dan Teh Fani. Waalaikumsalam. Salam kenal dari aku datang nih, nama aku Ari. Aku datang nih, kami. Emang hantu ya? Aku Ari dari Kawali Ciamis, Jawa Barat. Mau nanya, akhir tahun 2020 kecelakaan jatuh dari lantai 2 masjid. Loncat, soalnya ada yang bisikin kalau aku tuh bisa terbang, makanya aku loncat dari lantai 2 masjid. Pas banget di bawah tuh jalan aspal, langsung dong otomatis aku pingsan. Pas sadar-sadar dalam mobil ambulans, kaki pun berputar 90 derajat. Ini apa betul ada jin dalam tubuh saya? Apa ada siluman? Katanya, soalnya saya sudah diobatin sama Ustadz, gak ada yang mempan. Iya. Mohon disensor muka ceweknya. Berarti yang loncat tuh cewek atau cowok? Nggak tahu sih. Mohon disensor muka ceweknya. Oh mungkin ada yang kefoto yang cewek gitu. Oke. Oh, wih, kakinya ya terkilir. Terkilir ya. Ini ya berarti cowok. Oh iya. Itu pacarnya atau istrinya ya? Kayaknya sih udah nggak tahu ya. Udah nggak tahu. Udah nggak tahu. Okay. Banyak pikiran orangnya ya, ke bawah melamun. Tatapannya juga kayak ketawa tapi kosong. Ini juga sosoknya tapi periang sih ya. Tapi mudah ke bawah sih ini cowoknya, maksudnya. Sama orang lain pun dia nurut gitu bahkannya. Kuberi satu permintaan dia tuh, oh iya mungkin ada yang kayak gitu ya. Kamu bisa terbang. Betul. Terlalu terobsesi mungkin kartun kali ya. Oh iya. Kalau saya perhatikan ini orangnya sangat pemikir sekali dan mungkin dia berspiritual. Kalau saya perhatikan, mohon maaf sekali lagi bukan physically, bukan body shaming ya. Orang yang berspiritual itu kalau misalkan dia terlalu dalam, biasanya rambutnya itu akan rontok. Jadi akan kata orang Sunda tuh tarangnya lega ke sini tuh. Jadi sulah. Ini saya perhatikan si A-nya ini sering pemikir berat tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar. Sehingga ada ketika dia merenung masuklah jin untuk membisikkan hal yang seperti tadi. Jadi kalau saya perhatikan ini lebih baik stop tirakat-tirakat seperti itu, cari guru yang tepat gitu. Ini ada jin masuk karena dia berspiritual membuka gerbang gitu. Gerbangnya ya. Iya. Oke, untung loncat dari lantai 2 ya, coba lantai 5. Janganlah. Jangan. Kalau mau terbang, sekarang bisa sih punya ilmu terbang, punya 2 juta juga kita. 2 juta ya. Ya naik kapal aja. Ada tuh di Ciledug. Pakai para layang ya. Betul. Ini dari Muhammad Munawir. Assalamualaikum Karisu Tefani dan juga Kang Sarip. Salam. Saya cuma mau tanya sama Kang Sarip tuh Kang. Oke. Cuma apa aja. Di rumah nenek saya ini ada aura negatif gak sih? Soalnya kami di sini sering kehilangan uang. Saya pastikan yang mengambilnya bukan orang rumah atau orang luar. Jadi dia yakin ya? Yakin. Bahwa yang ngambilnya bukan orang luar atau orang rumah. Dari mana dia tahu punya uang ya? Rumah, ini rumah. Kayak tempat ngaji ya? Bukan sih, yang ngaji di luar kayaknya. Oh iya, ini tuh kayak ada apa, buku-buku gitu. Oh iya, biasanya yang kamar ya ini. Kamar ya. Dia hilang uangnya di kamar ini gitu maksudnya. Iya sih mungkin. Tapi untuk energi negatif saya nggak melihat gitu. Kalau saya perhatikan dari video, ini nyaris aura negatif tidak ada. Dan malahan penjagaannya juga bagus. Ya kalau misalkan yang diceritakan hilangnya uang seperti itu ya, kalau saya pribadi melihat video ini ya lebih ke orang sih kayaknya. Orang. Ya saya yakin lebih ke orang tuh yang ngambilnya. Saya juga kan ada cerita tuh. Dia katanya hilang uang di dalam lemarinya dikunci, kamarnya juga dikunci. Tapi hilang dari gepokan, paling hilangnya tuh dari 1 juta selembar. Si cowoknya ini bertanya ke saya ya, tatanya gitu ya. Si cowoknya ke saya, terus si istrinya nggak WA. Memang sama istrinya itu diambil, cuman katanya jangan dibilang-bilang sama suami saya. Jadi saya memanfaatkan situasi di sana tuh sedang ngecar tuyul. Jadi diambil. Kasihan tuyul kefitnah kan ya. Jadi jangan seperti itu. Ya tetap saya kasih pengertian si istrinya gitu ya. Saya kali ini kata saya redam gitu. Cuman untuk kedepannya jangan terjadi lagi. Kalau terjadi lagi saya bongkar gitu.
Wow. Gitu. Kasihan suaminya dong. Iya dong. Kalau misalkan punya utang ya lebih baik harus tahu suami kayak gitu-gitulah. Kan kita berumah tangga tuh harus saling mengerti gitu. Saling mengerti ya. Ini dari Neni Kusmawati. Assalamualaikum Teh Panika dan juga Kang Sarip. Waalaikumsalam. Saya ada foto tahun 2018 di Hotel Lembah Sarimas Bandung. Sebelumnya saya siangnya main ke air terjun, pulang sore. Habis maghrib saya ke warung bersama anak suami dan bos suami. Pulangnya bosnya suami lihat ada ekor ular, terus dia fotoin tertangkap lah ekor ular. Sampai hotel anak saya demam dan melihat makhluk tinggi besar. Apakah itu di foto siluman atau apa? Karena waktu ke air terjun sebelumnya memang ada teman yang sedang menstruasi. Ini. Oh iya. Panjang ya kayak. Panjang. Ini hotelnya ya. Mungkin lagi di jalan ini atau ya nggak tahu juga sih. Kayak opsi, tapi opsi itu mulus ya. Mulus. Berarti dia ngikut dong di deket yang moto ya. Ini di mobil atau di jalan gitu, saya nggak paham juga. Tapi kita reaction yang energi dari penampakan ini. Ini betul penampakan astral nih. Cuman penampakan asalnya itu tidak gembleng perwujudan, mungkin ini masih autoplasma ya. Nah untuk anaknya demam kayak gitu saya nggak melihat foto anaknya, harusnya saya lihat dulu. Mungkin masuk angin ya. Iya karena air terjun kan. Air terjun bisa masuk angin juga, dan malam hari ya, untuk anak-anak itu biasanya daya tahan tubuhnya kurang. Nah kalau ini betul astral. Astralnya yang penting intinya astral gitu kan. Mungkin aja bisa random astralnya bukan dari itu ya. Iya, jadi nanti takutnya kepitnah lagi nih. Kepitnah lagi. Kasihan mereka. Jadi tadi sama spiritual aba-aba, kamu coba ke air terjun itu bawa uang sekepok gitu. Simpan di bawah batu. Nanti saya ambil. Ini dari Adam Reja Pratama. Assalamualaikum Mas Hairul Bapak dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Saya Adam dari Palembang. Ini saya punya video singkat dari status WA teman saya. Teman saya sedang memberitahu bahwa di rumahnya sedang banjir. Di detik ke-9 kok ada suara cewek ketawa, padahal gak ada cewek di situ. Yang merekam teman saya itu cowok. Emang sih dekat rumah teman saya itu ada pohon jambu yang di bawahnya ada keranda mayat yang sudah tidak dipakai lagi. Ini suaranya gitu amat ya. Iya. Ini dekat nih. Itu kan yang rekam cowok katanya ya. Tapi ada keranda mayat di bawah pohon jambu ini ya. Itu ya. Oh iya itu. Tapi kok kayak gitu ya. Ya pokoknya mungkin. Iya suara lah kita fokus ya. Oke coba. Gimana tuh Kang? Ini lagi banjir tuh, hujan. Ini udah. Ini suara kuntilanak nih. Karena hujan juga mungkin ya. Iya, karena mereka tuh suka yang di tempat lembab-lembab gitu. Ini suaranya sampai ke sini tuh, energinya. Ini dari Yogi Saputra. Assalamualaikum Kak, saya punya dokumentasi foto yang mungkin bisa dijelaskan ya. Waalaikumsalam. Apakah memang ini makhluk astral atau bukan? Foto ini saya ambil menggunakan kamera HP mode malam. Awalnya ketika saya sedang ngobrol, tiba-tiba ada suara ranting pohon yang patah. Mungkin naluri saya cuma hewan, tapi ketika ada kilapan kilat, saya melihat sedikit sosok putih tinggi berdiri. Namun saya berpikir logis, mungkin halusinasi. Namun saya fokus terus ke pohon itu, saya bisa ngambil foto, dan ketika sama perhatikan seperti ada sosok yang tertangkap. Berikut fotonya. Di atas. Oh ini. Itu ada yang panahnya di atas juga. Ada? Oh iya. Apa ya? Oh kayak wajah. Kan kayak wajah gede. Ini kayak wajah ya. Oh iya ada mulutnya ya. Ada wajahnya. Ini juga kayak pocong. Betul. Semuanya mirip ya. Tapi yang paling aku jelas ini sih yang kayak di dalam ya. Ini putih, ini rambutnya ke depan. Dan gede ya ini. Gede ini mah. Tapi kalau yang dipanahin ya kayak wajah gitu. Pohon bambu. Wah ini apa? Betul. Ini banyak astral, dan betul ini semua penampakan yang mungkin ditunjuk. Ini ya. Ya, yang tadi kan di bawah. Tadi juga ada sosok pocong kecil di atas. Ini kucing ya? Itu mah binatang sih. Ini. Nah itu satu penampakan, itu jin. Terus di atas yang wajah juga jin. Terus ada muka pocong tadi saya lihat. Nah itu. Jangan mini ya. Mini. Mungkin ya. Ini betul banyak perwujudan, dan mungkin energinya sangat luar biasa, sehingga untuk dia sinkron jadi wujud-wujud itu sangat ini sekali sih. Ini bagus kameranya ketika dia nge-shoot gitu ya. Jadi ada perwujudan yang mungkin tertangkap. Nih yang jelas poci tadi yang kecil ya. Iya. Ini dari Agustina Tri Ernawati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kang Sarip tolong diterawang foto mertua saya, karena dia selalu diganggu setan gitu. Siapa setannya kamu? Bahkan saat sholat malam juga ditampakkan.
Pemikirannya sering diganggu setan, seperti tidak sadar saat berkata. Dia merasa tertekan selama bertahun-tahun sudah diruqyah dan pernah sampai habis 1 juta satu kali ruqyah. Katanya tolong dibur ya kak, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Ini mungkin pusing sama menantu. Ini ya mertuanya. Kalau di ruqyah tuh bayar 1 juta per 1 kali ruqyah 1 sesi ya. Itu sayang banget ya, gede. Sayang nggak gede, lebih. Terus dia tuh kayak apa katanya suka tidak sadar saat berkata-kata. Iya, paham. Dia merasa tertekan karena punya menantu seperti apa. Bercanda. Ini saya nggak tahu nama si ibunya ya, tapi kalau dari segi pembacaan bahasa tubuh dan wajah, saya perhatikan si ibu ini punya potensi untuk jadi seorang spiritual, cuman si ibunya nolak. Jadi sehingga seperti ini. Untuk nutup hal seperti ini agak berjangka rada lumayan panjang sih. Nah, jadi ketika si ibu sedang di alam bawah sadar berspiritualnya, dia bertemu dengan sosok, dia ngobrol dan tervisual lah obrolan itu di bibirnya, sehingga kayak ngomong sendiri. Padahal dia memang sedang ngobrol di dalam tuh. Nah ini harus sharing-sharing tentang seperti ini dengan orang yang lebih paham gitu ya, supaya si ibunya tahu dan bijaksana nantinya. Saya juga dulu sama seperti ini, ketika saya ngobrol dengan astral, orang lain melihat saya ngobrol sendiri gitu. Karena keluar gitu. Keluar ya di lisan. Padahal ngobrol sama astral itu di dalam sir ya, di dalam diri, di dalam hati. Cuman kadang ketika kita ngobrol di sana ke lisan. Sama lah halnya secara ilmiah ketika kita tidur mimpi terus kita ngigo. Oh iya. Ya betul. Kayak gitu. Kayak mimpi, misalkan mimpi selingkuh. Nah ngigo dia nyebut nama gitu. Ketahuan lah gitu. Iya, nyebut angka 23 ditulisin. Iya. Ini jangan dipasangin ya 23 tuh. Tapi menantunya care sih ya, berarti alhamdulillah ya. Itu. Menantunya bagus. Ini saya perhatikan harus memang diobati dengan orang yang berkompetensi dan paham tentang spiritual dalamnya ya. Ini dari Mas 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari, Waalaikumsalam. Cara aja dari DIY dari Istimewa Yogyakarta mungkin. Iya. Katanya pakai itu pocong beneran kok tinggi banget, dapat dari TikTok orang katanya. Oke. Oh ini di SS, oh ini di rumah ya Kang. Ini genteng nih, seatas genteng Kang. Wah gede ya. Sambit pakai batang bang, ya itulah orang-orang TikToknya pukul bang, deketin bang. Jadi orang-orang TikToknya live, jadi sesuai request gitu. Kalau nggak gitu ya nggak akan rame mungkin kayak gitu. Betul. Tapi apakah emang asli setinggi ini kan? Ini kan di bawah ya, ini jaya aja ke atas gini gitu. Betul. Kalau ini Jiganer itu udah pada pintar-pintar ya. Kalau saya perhatikan memang ini bukan real gitu ya. Jadi ini entertain aja, hiburan aja. Untuk cara seperti ini juga sudah pasti banyak yang tahu lah caranya seperti apa. Cuman kalau ditanya pocong setinggi itu memang ada ya ada. Setinggi rumah ya? Ya setinggi rumah bahkan lebih. Ada yang setower kan? Setower? Ya. Listrik ya? Ya. Tapi ada di salah satu daerah itu tower gitu. Terus di pinggir towernya itu ada nyala merah 2, cuman nyalanya ini nggak terlalu terang. Saya pikir ya itu tower aja gitu. Ya, ternyata di pinggirnya itu ya pas saya dekati itu sosok poci besar dengan matanya itu merah, cuman nggak nyala kayak lampu loh. Ya. Jadi sedikit meredup gitu ya. Meredup ya. Saya pikir itu tower karena itu di pinggir tower. Kalau untuk ini ya ini hiburan aja. Oke, jika sudah tadi kiriman curhatan horor dari kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini. And see you again.